Assalamualaikum, para wanita kuat. Kamu adalah inspirasi bagi banyak orang, bahkan tanpa kamu sadari. Teruslah bersinar, dan jangan pernah berhenti bermimpi. Jangan lupa subscribe channel ini, dan berikan like, agar kita bisa terus berbagi cerita inspiratif lainnya. Aku selalu merasa hidup di bawah bayang-bayang ibuku, Sari. Baginya, kebahagiaan keluarga tidak pernah tentang apa yang kami rasakan sebagai individu, melainkan tentang bagaimana orang lain melihat kami. Setiap hari, aku harus berjuang melawan tekanan-tekanan yang dia ciptakan, tekanan untuk menjadi sempurna, untuk membuatnya bangga. Bahkan jika itu berarti mengorbankan diriku sendiri. Aku tidak pernah tahu bahwa tekanan itu akan mencapai puncaknya pada usiaku yang ke-24, ketika dia memutuskan untuk menjual masa depanku demi ambisinya sendiri. Aku sedang duduk di ruang tamu rumah sederhana kami, membaca buku favoritku sambil sesekali mendengarkan suara angin yang melintas di antara dedaunan. Ayahku, Pak Joko, sedang menonton televisi dengan volume rendah di sudut ruangan, sementara Lina, adikku yang baru berusia 17 tahun, sibuk bermain ponselnya di sofa sebelahku. Semuanya tampak tenang, seperti biasa. Namun, suasana itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba pintu depan terbuka dengan keras, dan ibuku masuk dengan langkah cepat. Wajahnya tampak tegang, matanya menyala dengan semangat yang sulit ku mengerti. Dia melemparkan tas tangannya ke atas meja makan tanpa peduli, lalu langsung duduk di kursi yang berada tepat di depanku. "Dena," katanya dengan nada tegas, "kita harus bicara." Aku menutup bukuku dengan hati-hati, mencoba menenangkan diri. Aku sudah hafal pola ini. Ibuku hanya menggunakan nada seperti itu ketika dia ingin sesuatu dariku. "Apalagi, Bu?" tanyaku, berusaha agar suaraku tetap terdengar santai, meskipun hatiku mulai berdebar-debar. Ibuku menatapku lurus-lurus, seolah-olah dia sedang mencoba membaca pikiranku. "Kamu tahu Heru, kan?" tanyanya tanpa basa-basi. "Heru?" Nama itu terdengar asing di telingaku. "Tidak, aku tidak kenal," jawabku, sedikit bingung. "Siapa dia?" Ibuku tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip seringai bagi orang-orang yang mengenalnya dengan baik. "Dia seorang miliarder," katanya dengan nada penuh kebanggaan. "Pemilik salah satu perusahaan properti terbesar di Jakarta. Kamu pasti pernah mendengarnya, meski kamu jarang keluar dari desa ini." Aku menggeleng pelan. "Maaf, aku benar-benar tidak tahu siapa dia." Lina, yang sampai saat itu masih fokus pada layar ponselnya, tiba-tiba mendongak. "Oh, Heru itu," katanya, dengan nada antusias. "Dia yang sering ada di majalah-majalah bisnis, kan? Yang punya banyak gedung pencakar langit di Jakarta?" Ibuku mengangguk cepat. "Betul, kamu lihat, bahkan Lina saja tahu siapa dia. Tapi sayangnya..." Ia berhenti sejenak, seolah-olah mencari kata-kata yang tepat. "Sayangnya, dia lumpuh." Aku terperangah. "Lumpuh? Maksud ibu, dia cacat?" "Jangan gunakan kata cacat," bentak ibuku, wajahnya langsung berubah marah. "Itu tidak sopan. Dia mengalami kecelakaan mobil 2 tahun lalu, dan sekarang tidak bisa berjalan. Tapi itu tidak membuatnya kurang berharga. Sebaliknya, dia justru semakin kaya karena fokus pada pekerjaannya." Aku menghela napas panjang, mencoba memahami arah pembicaraan ini. "Oke, tapi kenapa kita membicarakannya?" Ibuku memandangku dengan tatapan yang sulit kujelaskan. Campuran antara keseriusan, harapan, dan sedikit paksaan. "Kamu harus menikah dengannya," katanya tiba-tiba. Suaranya begitu tegas sehingga membuatku nyaris terloncat dari kursi. "Apa? Menikah?" Aku tertawa gugup, berpikir bahwa ini mungkin hanya lelucon buruk yang dia buat. Kenapa aku harus menikah dengan orang yang bahkan tidak kukenal, apalagi dia lumpuh? Ibuku mencondongkan tubuhnya ke arahku, wajahnya semakin dekat. "Ini kesempatan emas, Dena. Kesempatan yang tidak boleh kau sia-siakan. Heru butuh istri, dan keluarganya bersedia membayar mahar yang sangat besar untuk pernikahan ini. Bayangkan, kita bisa keluar dari kehidupan sederhana ini. Kita bisa memiliki rumah besar, mobil mewah,
dan segala kemewahan yang selama ini kita impikan. Aku merasa seperti dunia berputar di sekitarku. Apakah dia benar-benar serius? Bu, aku tidak bisa menikah hanya karena uang, protesku. Itu tidak adil, baik untukku maupun untuk Heru. Lagi pula, apa dia setuju dengan ide ini? Tentu saja dia setuju, balas ibuku cepat. Dia sudah menyetujui pernikahan ini, dan dia bahkan tidak keberatan jika kamu tidak mencintainya. Baginya, yang penting adalah keluarga barunya bisa menjaga nama baiknya. Aku menatap ayahku, berharap dia akan mengatakan sesuatu untuk membela posisiku. Tapi seperti biasa, ayah hanya diam. Matanya tertunduk ke lantai. Dia selalu membiarkan ibuku memutuskan segalanya, bahkan ketika keputusan itu jelas-jelas salah. Lina, yang selama ini selalu diam, akhirnya angkat bicara. Bu, apa nggak salah kalau kita memaksa Dena begini? Ini hidupnya, kok kita yang atur? Lina, diam kamu. Bentak ibuku, wajahnya memerah karena marah. Ini demi kebaikan semua orang. Kamu pikir kita bisa hidup seperti ini selamanya? Tanpa uang, tanpa masa depan? Dena harus melakukan ini untuk keluarga. Aku meremas-remas bukuku tanpa sadar. Perasaan frustrasi mulai memenuhi dadaku. Tapi aku tidak mau, Bu. Aku tidak bisa hidup dengan cara seperti itu. Aku ingin memilih pasanganku sendiri, bukan dipaksa menikah dengan orang yang bahkan tidak kukenal. Ibuku menatapku dengan mata menyala-nyala, seolah-olah dia tidak percaya bahwa aku berani menentangnya. Kalau kamu tidak mau melakukannya, berarti kamu tidak peduli dengan keluarga ini. Kamu tega melihat ayahmu bekerja keras setiap hari hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar kita? Kamu tega melihat adikmu tumbuh tanpa pendidikan yang layak? Aku merasa seperti dinding-dinding ruangan ini mulai menekan tubuhku. Kata-katanya menusuk hatiku, membuatku merasa bersalah meskipun aku tahu bahwa ini tidak benar. Bu, aku juga punya hak untuk memilih hidupku sendiri. Kataku pelan, suaraku bergetar karena emosi. Ibuku mendengus keras, lalu bangkit dari kursinya. Baiklah, kalau kamu tidak mau menuruti kemauanku, aku tidak akan memaksamu. Tapi ingat, Dena, jika kamu menolak ini, jangan harap aku akan memperlakukanmu sebagai anakku lagi. Karena bagi keluarga ini, kamu sudah tidak ada artinya. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk jantungku. Aku tahu dia tidak main-main. Ibuku selalu seperti itu. Ketika dia merasa kecewa, dia akan menggunakan ancaman emosional untuk membuatku menurut. Dan kali ini, ancamannya terasa lebih menyakitkan daripada biasanya. Setelah itu, ibuku pergi meninggalkan ruangan. Meninggalkan aku, ayah, dan Lina dalam kebisuan yang menyakitkan. Aku menatap ayah, berharap dia akan mengatakan sesuatu. Tapi sekali lagi, dia hanya diam, wajahnya tertunduk dalam-dalam. Lina memegang tanganku erat-erat, matanya berkaca-kaca. Kak, jangan takut, aku akan selalu ada di sisimu, katanya pelan. Aku tersenyum getir. Meskipun aku memiliki dukungan dari Lina, aku tahu bahwa ini bukan pertarungan yang mudah. Aku harus memilih antara kebahagiaanku sendiri atau keinginan ibuku. Dan entah bagaimana, aku merasa bahwa tidak ada jalan keluar yang benar-benar memuaskan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiran-pikiran tentang Heru, pernikahan, dan tekanan ibuku terus berputar-putar di kepalaku. Aku mencoba membayangkan bagaimana rasanya hidup dengan seorang pria yang bahkan tidak kukenal, apalagi dia lumpuh. Apakah dia benar-benar baik? Apakah dia akan memperlakukanku dengan hormat? Atau apakah dia hanya memanfaatkanku untuk memenuhi ekspektasi keluarganya? Aku juga memikirkan tentang ibuku. Kenapa dia begitu tamak? Kenapa dia tidak bisa menerima kehidupan sederhana yang kami jalani sekarang? Apakah uang benar-benar bisa membuat segalanya lebih baik? Aku tidak yakin. Esok paginya, aku memutuskan untuk pergi ke pasar tradisional di desa kami. Biasanya, tempat itu menjadi pelariannya ketika ia merasa stres. Suasana ramai dan aroma rempah-rempah yang menyelimuti udara selalu berhasil menenangkan pikirannya. Saat aku berjalan melewati deretan kios-kios, aku melihat beberapa tetangga yang sedang berbincang-bincang. Ketika mereka melihatku, mereka langsung tersenyum lebar. Dena,
Katanya kamu bakal menikah sama Heru ya? Tanya Bu Rini, salah satu tetangga yang paling suka bergosip. Wah, hebat sekali. Pasti enak ya jadi istrinya orang kaya. Aku tersenyum. Kaku, tidak tahu harus menjawab apa. Iya, belum tentu juga, Bu, kataku, berusaha mengalihkan pembicaraan. Tapi Bu Rini terus saja melanjutkan omongannya, menceritakan betapa beruntungnya aku bisa menikah dengan pria seperti Heru saat aku pulang ke rumah. Aku merasa semakin tertekan. Sepertinya kabar tentang pernikahanku sudah menyebar ke seluruh desa. Aku tidak bisa melarikan diri dari sorotan orang-orang. Setiap kali aku keluar, mereka selalu menanyakan hal yang sama. Bagaimana rencana pernikahanmu dengan Heru? Aku mulai merasa bahwa ini bukan hanya soal ibuku lagi. Seluruh desa seolah-olah telah memutuskan nasibku tanpa memberiku kesempatan untuk memilih. Aku merasa seperti boneka yang dikendalikan oleh orang lain, tanpa bisa menentukan arah hidupku sendiri. Namun, di tengah semua kebingungan ini, aku mulai mempertanyakan satu hal. Siapa sebenarnya Heru? Apakah dia benar-benar pria yang tamak dan egois seperti yang ibuku gambarkan? Atau apakah dia juga korban dari ambisi keluarganya sendiri? Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa terus-menerus hidup di bawah bayang-bayang ibuku. Aku harus menemukan cara untuk membebaskan diri dari tekanan ini. Dan mungkin, hanya mungkin, aku harus bertemu dengannya terlebih dahulu sebelum memutuskan apapun. Hari itu akhirnya tiba. Hari pertemuan pertamaku dengan Heru. Aku tidak tahu harus merasa apa. Di satu sisi aku takut. Di sisi lain, ada rasa penasaran yang menggelayuti pikiranku. Apakah dia benar-benar seorang pria tamak seperti yang ibuku gambarkan? Atau apakah dia sama terjebaknya denganku dalam rencana ini? Pagi itu, aku bangun lebih awal meskipun mataku masih terasa berat, karena semalaman aku tidak bisa tidur. Pikiran tentang Heru terus-menerus berputar di kepalaku. Aku mencoba membayangkan wajahnya, tapi yang ada hanya bayangan buram seorang pria kaya yang duduk di kursi roda. Apa yang akan aku katakan padanya? Bagaimana jika dia sangat dingin atau bahkan kasar? Aku merasa cemas, tapi aku juga ingin mengetahui kebenarannya. Ibuku sudah bersiap sejak subuh, memastikan bahwa aku terlihat layak untuk bertemu Heru. Dia memilihkan gaun sederhana namun rapi, lalu menyisir rambutku sampai licin. Jangan malu-malu, Dena, katanya sambil membenahi kerah bajuku. Tunjukkan bahwa kamu pantas menjadi istrinya. Aku hanya menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Kata-katanya terasa seperti rantai yang semakin erat mengikatku. Aku ingin memberontak, tapi aku tahu bahwa itu hanya akan membuat segalanya lebih sulit. Setelah persiapan yang terasa seperti berjam-jam, kami akhirnya berangkat ke Jakarta. Rumah Heru terletak di salah satu kompleks elit di pinggiran kota, tempat hanya orang-orang kaya yang bisa tinggal. Saat mobil sewaan yang kami tumpangi memasuki gerbang besar yang dipenuhi pepohonan rindang, aku merasa seperti masuk ke dunia lain. Dunia yang jauh dari kehidupan desaku yang sederhana. Rumah Heru begitu megah, hingga aku hampir tidak bisa bernapas. Bangunan 2 lantai itu tampak seperti istana miniatur, dengan kolam renang yang luas di halaman belakang dan taman yang tertata rapi. Seorang pelayan menyambut kami di pintu depan, lalu mengantarkan kami ke ruang tamu yang luas dan mewah. Sofa kulit hitam, lampu kristal besar yang menggantung di langit-langit, serta lukisan-lukisan mahal di dinding, membuatku merasa seperti berada di museum. Heru duduk di kursi roda, tepat di tengah ruangan, dengan tubuh tegap dan wajah yang sulit dibaca. Dia mengenakan kemeja putih yang rapi dan celana panjang hitam. Rambutnya disisir rapi ke belakang, dan matanya terlihat kosong, seolah-olah sedang melihat sesuatu yang tidak ada di ruangan ini. "Selamat datang," katanya dengan suara datar saat kami masuk. Tidak ada senyuman di wajahnya, hanya tatapan dingin yang membuatku merasa seperti seekor semut di bawah mikroskop. Aku mencoba tersenyum tipis, tapi bibirku terasa kaku. "Terima kasih, Pak Heru," kataku pelan, suaraku hampir berbisik. Ibuku langsung mengambil alih percakapan, seperti biasa. "Terima kasih sudah menerima kami, Pak Heru. Ini Dena, anak saya."
Dia menepuk bahuku dengan lembut, seolah-olah memberiku dorongan untuk bicara. Heru menatapku lama, membuatku merasa tidak nyaman. "Jadi, kamu adalah calon istriku," katanya akhirnya. Nada suaranya terdengar sinis. "Kamu pasti sangat bahagia ya?" Aku terkejut mendengar kata-katanya. "Kenapa kamu mengatakannya seperti itu?" Tanyaku tanpa sadar. Dia tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Karena aku tahu kamu tidak menikah denganku karena cinta. Kamu dipaksa oleh keluargamu, kan?" Aku terdiam. Bagaimana dia bisa tahu? Apakah ibuku memberitahunya? Atau apakah dia sudah terbiasa dengan situasi seperti ini? "Ibu saya..." Aku mencoba menjelaskan, tapi kata-kataku terputus. Aku tidak tahu harus berkata apa. Jujur saja aku dipaksa? Ataukah aku harus berbohong demi menyelamatkan harga diri keluargaku? Heru tertawa kecil, nada sinisnya semakin terdengar jelas. "Jangan khawatir, aku sudah terbiasa. Setiap orang yang mendekatiku selalu punya motif terselubung. Entah uang, status, atau sekadar ingin mendekati lingkaran sosialku. Tapi aku tidak bodoh, Dena. Aku bisa melihat niat asli mereka. Aku merasa seperti dinding-dinding ruangan ini mulai mengecil. Hatiku berdebar-debar, campuran antara rasa bersalah dan marah. Aku tidak seperti itu," kataku pelan. Meskipun aku sendiri tidak yakin dengan kata-kataku. Heru menatapku lagi, kali ini dengan ekspresi yang sedikit lebih lembut. "Aku tidak peduli dengan motifmu. Aku hanya ingin tahu satu hal. Apakah kamu benar-benar mau menikah denganku?" Aku terdiam. Pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk jantungku. Apakah aku benar-benar mau menikah dengannya? Aku tidak tahu. Aku bahkan tidak mengenalnya. Tapi bagaimana aku bisa menjawab dengan jujur tanpa menyakiti perasaannya? Sebelum aku sempat menjawab, ibuku langsung menyela. "Tentu saja dia mau, Pak Heru. Kami sudah membicarakannya, dan Dena sangat senang bisa menjadi bagian dari keluarga Anda." Heru menatap ibuku dengan tatapan dingin. "Bu Sari, biarkan Dena yang menjawab. Ini kehidupannya, bukan milik Anda." Kata-katanya membuatku terkejut. Aku tidak menyangka bahwa dia akan membela posisiku seperti itu. Ibuku terlihat marah, tapi dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku belum yakin," kataku akhirnya. "Aku butuh waktu untuk memikirkannya." Heru tersenyum tipis, kali ini dengan sedikit kelembutan di matanya. "Bagus. Pikirkan baik-baik. Aku tidak akan memaksamu untuk melakukan sesuatu yang tidak kamu inginkan." Kata-katanya membuatku merasa lega, tapi juga bingung. Kenapa dia begitu santai? Apakah dia benar-benar tidak peduli? Atau apakah dia memiliki rencana lain? Setelah pertemuan itu, kami pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan, ibuku terus-menerus mengomel, mengatakan bahwa aku telah mempermalukan keluarga. "Kenapa kamu bilang belum yakin? Kamu pikir kita bisa dapat kesempatan seperti ini lagi?" bentaknya. Aku hanya diam, tidak ingin memperpanjang argumen. Aku tahu bahwa aku tidak bisa terus-menerus hidup di bawah bayang-bayang ibuku. Aku harus membuat keputusan sendiri, meskipun itu sulit. Malam itu, aku duduk di teras rumah, memandangi langit yang penuh bintang. Pikiranku terus-menerus kembali ke pertemuan dengan Heru. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa kasihan. Mungkin karena dia tampak begitu kesepian, meskipun dia dikelilingi oleh kemewahan. Atau mungkin karena dia juga korban dari ambisi orang lain, sama seperti aku. Aku mulai mempertanyakan satu hal. Siapa sebenarnya Heru? Apakah dia benar-benar seorang pria yang dingin dan egois seperti yang ibuku gambarkan? Atau apakah dia memiliki sisi lain yang belum aku ketahui? Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa membuat keputusan hanya berdasarkan tekanan ibuku. Aku harus mencari tahu lebih banyak tentangnya sebelum memutuskan apapun. Esok paginya, aku memutuskan untuk pergi ke Jakarta lagi. Kali ini, aku pergi sendirian tanpa sepengetahuan ibuku.
Aku ingin bertemu Heru lagi, tapi kali ini tanpa intervensi siapapun. Aku ingin melihatnya sebagai diriku sendiri, bukan sebagai boneka yang dikendalikan oleh ibuku. Saat aku tiba di rumahnya, Heru tampak terkejut melihat kedatanganku. "Kenapa kamu di sini?" tanyanya. Nada suaranya terdengar sedikit curiga. "Aku ingin bicara denganmu," kataku pelan. "Tanpa ibuku, tanpa siapapun, hanya kita berdua." Heru tersenyum tipis, lalu mengangguk. "Baiklah, mari kita bicara." Kami duduk di taman belakang rumahnya, di bawah naungan pohon rindang. Angin sepoi-sepoi membuat suasana terasa lebih tenang. Aku mencoba memulai pembicaraan, tapi kata-kataku terasa begitu berat. Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu," kataku akhirnya. "Siapa sebenarnya Heru? Kenapa kamu setuju menikah denganku?" Heru menatapku lama sebelum akhirnya menjawab. "Aku tidak tahu siapa diriku lagi, Dena. Setelah kecelakaan itu, aku kehilangan banyak hal. Keluargaku, teman-temanku, semuanya meninggalkanku. Aku hanya punya uang dan nama besar, tapi itu tidak cukup untuk membuatku bahagia. Aku merasa hatiku teriris. Jadi, kenapa kamu setuju menikah denganku?" Dia tersenyum getir. "Aku ingin melihat apakah ada orang di dunia ini yang bisa benar-benar peduli padaku, bukan pada hartaku. Aku tahu kamu dipaksa oleh ibumu, tapi aku ingin tahu apakah kamu bisa melihat lebih dari sekadar kursi rodaku." Kata-katanya membuatku merenung. Apakah aku bisa melihat lebih dari sekadar kekayaannya? Apakah aku bisa melihat manusia di balik semua kemewahan ini? Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, aku mulai merasa bahwa Heru bukanlah pria yang dingin dan egois seperti yang ibuku gambarkan. Malam itu adalah malam pertamaku sebagai istri Heru. Aku tidak tahu harus merasa apa. Takut, cemas, atau mungkin sedikit lega. Setelah semua tekanan dari ibuku dan pernikahan yang terjadi begitu cepat, aku merasa seperti sedang berjalan di tepi jurang. Setiap langkah yang aku ambil bisa membuatku jatuh ke dalam kegelapan, atau mungkin membawaku ke tempat yang lebih baik. Setelah acara pernikahan yang sederhana, namun tetap terasa berat, karena tatapan penuh harap dari ibuku dan penilaian orang-orang di sekitarku, kami akhirnya kembali ke rumah Heru di Jakarta. Rumah megah itu masih terasa asing bagiku. Semua kemewahan ini bukanlah sesuatu yang pernah aku impikan. Bagiku, kebahagiaan bukan tentang uang atau status. Namun, hidupku sekarang telah berubah secara drastis, dan aku harus menyesuaikan diri. Heru tampak tenang sepanjang hari, tetapi ada sesuatu dalam matanya yang sulit aku baca. Dia tidak banyak bicara selama resepsi pernikahan, hanya duduk di kursi rodanya dengan senyum tipis yang jarang menyentuh matanya. Aku tahu dia sedang mencoba bersikap profesional, tapi aku juga merasakan bahwa ada luka besar yang disembunyikannya. Apakah dia benar-benar setuju dengan pernikahan ini? Atau apakah dia hanya ingin melihat apakah aku bisa peduli padanya seperti yang dia katakan sebelumnya? Saat malam semakin larut, para tamu undangan mulai pulang satu persatu. Pelayan-pelayan membersihkan sisa-sisa pesta, dan suasana rumah perlahan-lahan menjadi sunyi. Hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan di halaman belakang yang terdengar samar-samar. Akhirnya, saat pintu kamar tertutup di belakang kami, aku merasa seperti berada di dunia lain. Dunia yang hanya dihuni oleh aku dan Heru. Kami berdiri di tengah kamar yang luas dan mewah. Tempat tidur king size dengan selimut sutra berwarna putih mendominasi ruangan, dikelilingi oleh lampu gantung kristal yang memancarkan cahaya lembut. Heru menggenggam roda kursinya dengan erat, matanya menatap lurus ke arahku. Ada ketegangan di udara, tapi aku tidak tahu siapa yang akan memecahkannya lebih dulu. "Jadi," katanya akhirnya, suaranya terdengar datar namun menusuk. "Inilah malam pertama kita." Aku menelan ludah, mencoba menenangkan detak jantungku yang semakin cepat. "Ya," jawabku pelan, suaraku hampir tidak terdengar. Heru tersenyum tipis, tapi kali ini senyumnya terlihat lebih dingin daripada biasanya. "Dena, aku tahu kamu dipaksa menikah denganku. Jadi,
Jika kamu ingin pergi sekarang, aku tidak akan menghalangimu. Aku terkejut mendengar kata-katanya. Kenapa kamu mengatakannya seperti itu? Tanyaku. Suaraku bergetar karena emosi. Dia menatapku lama, seolah-olah sedang mencoba membaca pikiranku. Karena aku tidak ingin kamu merasa terjebak. Kamu tidak harus tinggal di sini jika kamu tidak mau. Aku tidak akan memaksamu untuk melakukan sesuatu yang tidak kamu inginkan. Aku merasa bimbang. Ini adalah kesempatan untuk kabur dari semua ini. Dari pernikahan yang tidak kuinginkan, dari tekanan ibuku, dari segala sesuatu yang membuatku merasa terjebak selama ini. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa bergerak. Ada sesuatu dalam tatapan Heru yang membuatku merasa kasihan padanya. Dia tampak begitu kesepian, meskipun dia dikelilingi oleh kemewahan. Aku tidak akan pergi, kataku akhirnya. Suaraku terdengar lebih mantap daripada yang aku kira. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tidak akan meninggalkanmu begitu saja. Heru terlihat terkejut mendengar kata-kataku. Dia menatapku lama, seolah-olah mencoba memahami maksud di balik perkataanku. Kenapa? Tanyanya pelan. Kenapa kamu tetap tinggal? Aku menghela napas panjang, mencoba merapikan pikiranku. Aku tidak tahu, mungkin karena aku merasa kasihan padamu, atau mungkin karena aku ingin mencoba memahamimu lebih dalam. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tidak ingin membuat keputusan hanya berdasarkan rasa takut. Heru tersenyum, tipis, kali ini dengan sedikit kelembutan di matanya. Terima kasih, Dena. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi juga, tapi aku berharap kita bisa saling memahami. Kami duduk di tepi tempat tidur, diam tanpa bicara untuk beberapa saat. Suasana terasa canggung, tapi juga penuh makna. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku merasa bahwa malam ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Beberapa jam kemudian, aku berbaring di tempat tidur yang besar dan nyaman, tapi aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus-menerus kembali ke percakapan dengan Heru. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa penasaran. Dia tampak begitu rapuh, meskipun dia dikelilingi oleh kekuatan dan kemewahan. Aku ingin tahu lebih banyak tentang masa lalunya, tentang kecelakaan yang membuatnya lumpuh, dan tentang alasan dia setuju menikah denganku. Saat matahari mulai terbit, aku memutuskan untuk bangun dan menjelajahi rumah Heru. Aku ingin melihat lebih dekat kehidupan pria ini, mencari petunjuk tentang siapa dia sebenarnya. Saat aku berjalan melewati lorong-lorong rumah yang luas, aku menemukan sebuah ruangan kecil di lantai 2. Di dalamnya, ada meja kayu tua dengan tumpukan buku dan catatan harian. Aku tahu aku tidak seharusnya membacanya, tapi rasa penasaranku terlalu besar untuk dibendung. Aku membuka salah satu catatan harian itu dan mulai membaca. Di dalamnya, Heru menulis tentang kecelakaan yang dialaminya 2 tahun lalu. Dia menceritakan bagaimana mantan pacarnya yang iri dengan kekayaannya menyewa orang untuk menyerangnya. Kecelakaan itu membuatnya kehilangan kemampuan untuk berjalan, tapi yang lebih menyakitkan adalah bahwa keluarganya dan teman-temannya mulai menjauh darinya. Dia merasa seperti monster, dan itulah alasan dia memutuskan untuk bersembunyi dari dunia dengan pura-pura lumpuh. Aku merasa hatiku teriris membaca tulisan-tulisan itu. Ternyata, Heru tidak sepenuhnya lumpuh. Dia hanya menggunakan kondisinya sebagai cara untuk melindungi dirinya dari dunia luar. Aku tidak tahu harus merasa apa. Apakah aku marah karena dia membohongiku? Atau apakah aku merasa lebih kasihan padanya karena dia harus menjalani hidup seperti ini? Setelah membaca catatan itu, aku kembali ke kamar dengan perasaan campur aduk. Heru sudah bangun dan duduk di kursi rodanya, menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Aku mendekatinya perlahan, lalu duduk di sampingnya. Heru, kataku pelan, aku tahu. Aku tahu kamu tidak sepenuhnya lumpuh. Dia menoleh ke arahku, matanya melebar karena terkejut. Bagaimana kamu tahu? Aku menunjukkan catatan harian yang aku bawa. Aku menemukannya di ruangan kecil di lantai 2. Aku tidak sengaja membacanya, tapi aku merasa bahwa aku perlu tahu. Heru terdiam lama.
Wajahnya terlihat penuh konflik. Aku tidak tahu harus berkata apa, katanya akhirnya. Aku hanya ingin melindungi diriku sendiri. Aku tidak ingin orang-orang mendekatiku hanya karena hartaku. Aku menggenggam tangannya erat-erat. Aku tidak peduli apakah kamu lumpuh atau tidak. Aku hanya ingin tahu siapa kamu sebenarnya. Dan aku berharap kamu bisa percaya padaku. Heru tersenyum tipis, kali ini dengan sedikit kehangatan di matanya. Terima kasih, Dena. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayai siapapun lagi, tapi aku akan mencobanya. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Pikiran tentang Heru dan rahasia yang kubaca di catatan hariannya masih menghantuiku. Aku tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana dia harus menjalani hidupnya dalam kebohongan hanya untuk melindungi dirinya dari dunia luar. Apakah ini cara yang tepat? Apakah aku bisa membantunya keluar dari bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan? Setelah sarapan sederhana yang disiapkan oleh pelayan rumah, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kondisi Heru. Salah satu orang yang mungkin bisa memberikan jawaban adalah Dr. Arman, dokter pribadi Heru yang sering datang ke rumah untuk memeriksa kesehatannya. Aku belum pernah benar-benar berbicara dengannya, tapi aku tahu bahwa dia adalah orang yang dipercaya Heru. Mungkin dia bisa membantuku memahami situasi ini lebih jelas. Dr. Arman datang ke rumah sore itu, seperti biasa. Dia tampak ramah dan profesional, dengan tas medis hitam yang selalu dibawanya. Saat aku mendekatinya di ruang tamu, dia tersenyum sopan. Bu Dena, katanya. Ada yang bisa saya bantu? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba merapikan kata-kataku. Dr. Arman, bolehkah saya bicara sebentar denganmu tentang Heru? Tanyaku pelan, suaraku terdengar hati-hati. Dr. Arman tampak sedikit terkejut, tapi dia mengangguk. Tentu saja, Bu. Ada masalah apa? Aku ingin tahu lebih banyak tentang kondisinya, kataku, mencoba memilih kata-kata yang tepat. Apakah dia benar-benar lumpuh? Dr. Arman menatapku lama, seolah-olah sedang mempertimbangkan sesuatu. Kenapa kamu bertanya hal itu? Balasnya, nada suaranya terdengar hati-hati. Aku merasa gugup, tapi aku tahu aku harus jujur. Aku menemukan catatan harian milik Heru. Di dalamnya, dia menulis bahwa dia pura-pura lumpuh untuk melindungi dirinya sendiri. Apakah itu benar? Dr. Arman terdiam sejenak, matanya menyipit. Kamu sudah membacanya? Tanyanya pelan, suaranya terdengar lebih serius daripada biasanya. Aku mengangguk. Maaf jika aku melanggar privasinya, tapi aku merasa bahwa aku perlu tahu. Dr. Arman menghela napas panjang, lalu duduk di sofa di dekatku. Baiklah, katanya akhirnya. Tapi apa yang aku katakan ini tidak boleh kamu ceritakan kepada siapapun. Ini rahasia pasien. Aku mengangguk cepat, memberinya isyarat bahwa aku akan menjaga kerahasiaan ini. Heru memang mengalami cedera tulang belakang akibat kecelakaan 2 tahun lalu, katanya pelan. Cedera itu membuatnya kesulitan bergerak untuk beberapa waktu. Tapi, setelah rehabilitasi intensif, dia mulai pulih secara perlahan. Namun, karena trauma psikologis yang dialaminya, dia memutuskan untuk tetap menggunakan kursi roda meskipun tubuhnya sudah bisa berfungsi normal. Aku merasa hatiku teriris mendengar penjelasannya. Jadi, dia benar-benar membohongi semua orang? Dr. Arman mengangguk pelan. Ya, tapi ini bukan keputusan yang mudah bagi Heru. Dia hanya ingin melindungi dirinya sendiri. Setelah kecelakaan itu, dia kehilangan banyak hal. Keluarganya, teman-temannya, bahkan mantan pacarnya yang menjadi penyebab semuanya. Dia merasa seperti monster, dan itulah alasan dia memutuskan untuk menghilang dari dunia. Aku merasa bingung. Tapi kenapa dia setuju menikah denganku? Apakah dia juga membohongiku? Dr. Arman tersenyum tipis. Itu adalah keputusannya sendiri, Bu Dena. Mungkin dia melihat sesuatu dalam dirimu yang membuatnya ingin mencoba lagi. Mungkin dia ingin percaya bahwa ada orang yang bisa peduli padanya tanpa melihat hartanya. Kata-katanya membuatku merenung. Apakah aku benar-benar bisa membantu Heru? Apakah aku bisa menjadi orang yang dia butuhkan?
Setelah percakapan dengan Dr. Arman, aku memutuskan untuk mencari Heru. Aku menemukannya di taman belakang rumah, duduk di kursi rodanya sambil menatap kolam renang yang tenang. Angin sepoi-sepoi membuat dedaunan bergoyang pelan, menciptakan suasana yang damai namun juga penuh ketegangan. Heru, panggilku pelan saat aku mendekatinya. Dia menoleh ke arahku, wajahnya tampak tenang namun penuh pertanyaan. Ada apa, Dena? Aku duduk di bangku di sebelahnya, mencoba menenangkan detak jantungku yang semakin cepat. Aku sudah tahu semuanya, kataku pelan. Aku sudah bicara dengan Dr. Arman. Heru terlihat terkejut mendengar kata-kataku. Jadi, kamu sudah tahu bahwa aku tidak sepenuhnya lumpuh? Aku mengangguk. Kenapa kamu membohongi semua orang termasuk aku? Heru menundukkan kepala, matanya tertunduk dalam-dalam. Aku hanya ingin melindungi diriku sendiri. Aku tidak ingin orang-orang mendekatiku hanya karena hartaku. Aku merasa seperti monster, dan aku tidak tahu bagaimana cara menghadapi dunia ini. Aku meraih tangannya erat-erat, mencoba memberikan kekuatan melalui sentuhan itu. Aku tidak peduli apakah kamu lumpuh atau tidak. Aku hanya ingin tahu siapa kamu sebenarnya. Dan aku berharap kamu bisa percaya padaku. Heru menatapku, lama matanya terlihat penuh emosi. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayai siapapun lagi. Tapi aku akan mencobanya. Karena kamu berbeda dari yang lain. Kata-katanya membuatku merasa lega, tapi juga penuh tanggung jawab. Aku tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangan kami. Masih ada banyak hal yang harus kami hadapi bersama. Trauma masa lalu Heru, tekanan dari ibuku, dan mungkin juga rasa takut kami masing-masing. Beberapa hari kemudian, aku mulai membantu Heru dalam proses pemulihan fisiknya. Meskipun dia sudah bisa berdiri dan berjalan sedikit-sedikit, dia masih membutuhkan dukungan untuk membangun kepercayaan dirinya. Kami berlatih di taman belakang rumah, dengan langkah-langkah kecil yang perlahan-lahan membawanya lebih dekat pada kebebasannya. Suatu pagi, saat matahari mulai naik di ufuk timur, Heru berhasil berdiri tanpa bantuan kursi rodanya untuk pertama kalinya di depanku. Aku merasa hatiku berdebar-debar, campuran antara kebahagiaan dan kebanggaan. Kamu bisa melakukannya, kataku pelan, mata mulai membasahi pipiku. Heru tersenyum tipis, kali ini dengan kelembutan yang jarang kulihat sebelumnya. Terima kasih, Dena. Tanpamu, aku tidak akan bisa melakukannya. Namun, di tengah kebahagiaan ini, aku tahu bahwa tantangan kami belum berakhir. Ibuku masih menuntut agar aku membawa uang Heru untuk kepentingan keluarga, dan aku harus menghadapinya suatu hari nanti. Tapi untuk saat ini, aku merasa bahwa aku telah menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada harta. Sebuah hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan pengertian. Beberapa minggu setelah aku mulai membantu Heru dalam proses pemulihan fisiknya, hubungan kami semakin dekat. Aku merasa bahwa aku tidak hanya menjadi istri di atas kertas, tetapi juga seseorang yang benar-benar ingin memahami dan mendukungnya. Namun ada satu hal yang masih menggangguku. Aku belum sepenuhnya memahami luka batin yang dialaminya. Setiap kali aku mencoba menyinggung masa lalunya, dia selalu menghindar dengan alasan bahwa itu adalah bagian dari dirinya yang ingin ia tinggalkan. Namun, suatu malam, saat kami duduk bersama di teras rumah, Heru tiba-tiba berbicara tanpa diminta. Suara angin lembut yang menyusuri pepohonan di halaman belakang membuat suasana terasa lebih intim. Di bawah cahaya bulan purnama yang redup, Heru mulai menceritakan kisahnya, kisah tentang kecelakaan yang mengubah hidupnya selamanya. Kamu pernah bertanya tentang alasan aku memutuskan untuk pura-pura lumpuh, katanya pelan, matanya menatap jauh ke arah langit malam. Aku pikir sudah waktunya aku memberitahumu semuanya. Aku mengangguk, hatiku berdebar-debar. Aku tidak tahu apa yang akan aku dengar, tapi aku siap mendengarkannya tanpa menghakimi. Heru menarik napas dalam-dalam, seolah-olah sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang berat. 2 tahun lalu, aku adalah pria yang sangat berbeda. Aku sombong, egois, dan terlalu percaya diri. Aku mengira bahwa uang bisa membeli segalanya, bahkan kesetiaan dan cinta.
Aku salah besar. Dia berhenti sejenak, matanya tertunduk dalam-dalam. Saat itu, aku menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Nadia. Dia cantik, cerdas, dan tampak sempurna di mataku. Tapi aku tidak tahu bahwa dia hanya mendekatiku karena hartaku. Saat aku mulai menyadari hal itu, aku mencoba menjauh darinya. Aku pikir aku bisa melindungi diriku sendiri dengan cara itu. Tapi ternyata, Nadia tidak mau melepaskanku begitu saja. Dia merasa bahwa aku telah merusak reputasinya, dan sebagai balas dendam, dia menyewa orang untuk menyerangku saat aku pulang dari sebuah acara bisnis. Mobilku diserempet hingga keluar jalur, dan aku mengalami cedera tulang belakang yang parah. Akibatnya, aku kehilangan kemampuan untuk bergerak untuk beberapa waktu. Aku merasakan hatiku teriris mendengar ceritanya. Itu mengerikan, kataku pelan. Suaraku bergetar karena emosi. Heru tersenyum getir. Ya, itu benar-benar mengerikan. Tapi yang lebih menyakitkan adalah bahwa setelah kecelakaan itu, semua orang mulai menjauh dariku. Keluargaku, teman-temanku, bahkan rekan bisnisku. Mereka semua meninggalkanku karena aku tidak lagi berguna bagi mereka. Aku merasa seperti monster, Dena. Seperti seseorang yang tidak layak dicintai atau diperhatikan. Aku meraih tangannya erat-erat, mencoba memberikan kekuatan melalui sentuhan itu. Kamu bukan monster, Heru. Kamu hanya korban dari ambisi dan keegoisan orang lain. Heru menatapku lama, matanya penuh dengan emosi yang sulit dibaca. Setelah semuanya terjadi, aku memutuskan untuk menghilang dari dunia. Aku berpura-pura lumpuh karena aku tidak ingin orang-orang mendekatiku hanya karena hartaku. Aku ingin melihat apakah ada orang yang benar-benar peduli padaku sebagai manusia, bukan sebagai pria kaya. Aku merasa hatiku terasa begitu berat mendengar kata-katanya. Dan sekarang, apakah kamu merasa bahwa aku adalah salah satu dari orang-orang itu? Heru tersenyum tipis, kali ini dengan sedikit kehangatan di matanya. Aku tidak tahu, Dena. Tapi aku berharap begitu. Percakapan itu membuatku merenung panjang. Aku tidak tahu apakah aku bisa sepenuhnya memperbaiki luka batin yang dialami Heru, tapi aku tahu bahwa aku ingin mencobanya. Aku ingin menjadi orang yang bisa ia percayai, meskipun itu berarti aku harus menghadapi ibuku dan semua tekanan yang datang bersamanya. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Nadia. Aku tidak tahu kenapa aku merasa perlu melakukan ini, tapi aku merasa bahwa ada sesuatu yang belum diselesaikan dalam cerita Heru. Setelah beberapa pencarian di internet, aku akhirnya menemukan artikel lama tentang kecelakaan Heru. Nadia disebut-sebut sebagai salah satu dalang di balik serangan itu, tapi kasusnya tidak pernah sampai ke pengadilan karena kurangnya bukti. Aku merasa marah, tapi juga sedih. Bagaimana bisa seseorang melakukan hal sekejam itu kepada orang lain? Aku tidak tahu apakah Heru pernah mendapatkan keadilan atas apa yang dialaminya, tapi aku tahu bahwa dia layak mendapatkan kedamaian. Ketika aku memberitahu Heru tentang apa yang aku temukan, dia hanya tersenyum tipis. Aku sudah melupakan Nadia, katanya pelan. Yang penting sekarang adalah masa depanku, dan kamu adalah bagian dari itu. Kata-katanya membuatku merasa lega, tapi juga penuh tanggung jawab. Aku tahu bahwa perjalanan kami masih panjang, tapi aku merasa bahwa kami sedang berada di jalur yang benar. Kami saling mendukung, saling memahami, dan saling membangun kepercayaan yang hilang. Namun, di tengah semua kebahagiaan ini, aku tahu bahwa ibuku tidak akan menyerah begitu saja. Dia pasti akan datang lagi, dengan permintaan-permintaan yang tidak masuk akal. Tapi kali ini, aku sudah siap. Aku tidak akan membiarkan tekanannya menghancurkan hubunganku dengan Heru. Suatu pagi, saat aku sedang membantu Heru berlatih berjalan di taman belakang, ponselku berdering. Aku melihat nama ibuku di layar, dan hatiku langsung berdebar-debar. Ini pasti panggilan yang tidak akan menyenangkan. Ada apa, Bu? Tanyaku pelan, mencoba menenangkan diri. Dena, kamu harus segera pulang. Ke desa, bentak ibuku tanpa basa-basi. Kamu sudah cukup lama di Jakarta. Sekarang saatnya kamu membawa uang Heru untuk keluarga.
Aku merasa marah mendengar kata-katanya. Bu, aku tidak akan melakukan itu. Heru bukanlah mesin ATM. Dia adalah suamiku, dan aku ingin membangun hubungan yang sehat dengannya. Ibuku terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada dingin. Kalau kamu tidak mau melakukannya, maka aku tidak akan menganggapmu sebagai anakku lagi. Kata-katanya menusuk hatiku, tapi aku tidak akan mundur. Baik, Bu. Jika itu yang Ibu inginkan, aku akan memilih hidupku sendiri. Setelah menutup telepon, aku merasa lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas. Bebas dari tekanan ibuku, bebas dari ekspektasi orang lain, dan bebas untuk memilih apa yang terbaik untuk diriku sendiri. Heru, yang mendengar percakapanku dari kejauhan, mendekatiku dengan langkah-langkah kecil namun mantap. Kamu baik-baik saja? Tanyanya pelan. Aku tersenyum tipis, mencoba menahan air mata yang mulai membasahi pipiku. Ya, aku baik-baik saja. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa aku sedang hidup demi diriku sendiri. Heru memelukku erat, memberikan kekuatan yang aku butuhkan. Kamu tidak sendirian, Dena. Aku akan selalu ada di sisimu. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan hubunganku dengan Heru semakin erat. Kami mulai membangun kepercayaan satu sama lain, meskipun luka batin kami masing-masing belum sepenuhnya sembuh. Namun, ada satu hal yang terus menghantui pikiranku, ancaman ibuku. Aku tahu bahwa dia tidak akan menyerah begitu saja. Baginya, aku adalah alat untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, dan Heru adalah kunci untuk membuka pintu kemewahan yang selama ini hanya menjadi mimpinya. Aku mencoba melupakan panggilan telepon dari ibuku beberapa hari lalu, tapi kata-katanya terus terngiang di telingaku. Kalau kamu tidak mau melakukannya, maka aku tidak akan menganggapmu sebagai anakku lagi. Ancaman itu terasa seperti pisau yang menusuk jantungku. Tapi kali ini, aku bertekad untuk tidak menyerah pada tekanannya. Aku sudah memilih hidup demi diriku sendiri, dan aku tidak akan membiarkan ibuku mengendalikan masa depanku. Namun, takdir sepertinya memiliki rencana lain. Suatu sore, saat aku sedang membantu Heru berlatih berjalan di taman belakang rumah, suara mobil yang memasuki gerbang membuatku terkejut. Aku melihat sebuah mobil tua yang sangat aku kenal, mobil ibuku. Jantungku langsung berdebar-debar, dan aku merasa seperti dinding-dinding rumah megah ini mulai mengecil. Ibuku turun dari mobil. Wajahnya tampak murka. Dia tidak datang sendirian. Ayah dan Lina juga ikut serta, meskipun aku bisa melihat bahwa mereka tidak nyaman dengan situasi ini. Ibuku langsung masuk ke dalam rumah tanpa mengetuk pintu, seolah-olah dia masih pemilik otoritas atas segalanya. Dena, bentaknya saat melihatku di taman bersama Heru. Kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Aku mencoba menenangkan diri, meskipun hatiku berdebar-debar. Aku sudah bilang padamu, Bu. Aku tidak akan memanfaatkan Heru seperti yang kamu inginkan. Ibuku mendekatiku dengan langkah cepat. Matanya menyala-nyala karena marah. Kamu pikir kamu siapa? Kamu lupa siapa yang membesarkanmu? Kamu tega meninggalkan keluargamu demi pria ini. Aku merasa darahku mendidih mendengar kata-katanya. Bu, aku tidak meninggalkan keluarga. Aku hanya ingin hidup sesuai dengan pilihanku sendiri. Ini bukan tentang Heru atau hartanya. Ini tentang aku. Heru, yang berdiri di sampingku dengan kursi rodanya, mencoba membela posisiku. Bu Sari, tolong hargai keputusan Dena. Dia sudah dewasa, dan dia berhak memilih apa yang terbaik untuk hidupnya. Ibuku menatap Heru dengan tatapan dingin. Jangan ikut campur, Pak Heru. Ini urusan keluarga kami. Lina, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Bu, cukup sudah. Kenapa ibu selalu memaksakan kehendakmu pada Dena? Apa ibu tidak lihat bahwa Dena bahagia di sini? Ibuku terdiam sejenak, wajahnya memerah karena marah. Lina, diam kamu. Kamu tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Ayahku, yang selama ini hanya diam, akhirnya ikut bicara. Sari, mungkin kita harus memberi Dena ruang untuk memilih. Dia sudah dewasa, dan kita tidak bisa terus-menerus mengatur hidupnya. Kata-kata ayahku membuat ibuku semakin marah.
Jadi, kamu juga berpihak padanya? Kalian semua melawan aku ya? Aku merasa hatiku teriris melihat keluargaku berkonflik seperti ini. Aku mencintai mereka, tapi aku tidak bisa terus-menerus hidup di bawah bayang-bayang ibuku. Bu, kataku pelan, mencoba menenangkan suasana. Aku tetap anakmu, dan aku mencintaimu. Tapi aku juga ingin menjalani hidupku sesuai dengan pilihanku. Aku mohon, ibu bisa mengerti. Ibuku menatapku lama, matanya penuh dengan kemarahan dan kekecewaan. Baiklah, Dena. Kalau itu yang kamu inginkan, maka aku tidak akan mengganggumu lagi. Tapi ingat, kamu sudah memilih hidupmu sendiri. Jangan harap aku akan membantu jika kamu membutuhkanku. Setelah berkata demikian, ibuku pergi meninggalkan rumah dengan langkah berat, diikuti oleh ayah dan Lina. Aku merasa lega, tapi juga sedih. Aku tahu bahwa hubunganku dengan ibuku tidak akan pernah sama lagi. Tapi aku juga tahu bahwa ini adalah harga yang harus aku bayar untuk kebebasanku. Heru mendekatiku perlahan. Matanya penuh dengan empati. Kamu baik-baik saja? Tanyanya pelan. Aku mengangguk, mencoba menahan air mata yang mulai membasahi pipiku. Ya, aku baik-baik saja. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa aku sedang menjalani hidupku sendiri. Heru memelukku erat, memberikan kekuatan yang aku butuhkan. Kamu tidak sendirian, Dena. Aku akan selalu ada di sisimu. Beberapa hari setelah konfrontasi itu, aku mulai merasakan beban yang hilang dari pundakku. Aku tidak lagi merasa terjebak dalam bayang-bayang ibuku. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan ringan, siap menghadapi hari-hari baru bersama Heru. Kami terus berlatih bersama, dan aku melihat bahwa Heru semakin percaya diri dengan kemampuan fisiknya. Suatu pagi, saat kami sedang sarapan bersama, Heru tiba-tiba berbicara. Dena, aku ingin membawa kamu ke suatu tempat, katanya dengan senyum misterius. Kemana? Tanyaku penasaran. Itu rahasia, balasnya sambil tertawa kecil. Tapi aku yakin kamu akan menyukainya. Setelah sarapan, Heru membawaku ke mobilnya. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya mengendarai mobil sendiri, dan aku merasa bangga melihat betapa jauh dia telah berkembang. Kami berangkat menuju sebuah desa kecil di pinggiran Jakarta, tempat yang belum pernah aku kunjungi sebelumnya. Saat kami tiba, aku melihat sebuah rumah sederhana yang dikelilingi oleh ladang hijau yang luas. Ini rumah masa kecilku, kata Heru, pelan. Aku ingin menunjukkannya padamu. Aku mengikuti Heru masuk ke dalam rumah, yang meskipun sederhana, dipenuhi dengan kenangan indah. Di dinding, ada foto-foto keluarganya saat dia masih kecil, sebuah keluarga yang tampak bahagia dan penuh cinta. Aku merasa bahwa Heru sedang mencoba memperkenalkan sisi lain dari dirinya, sisi yang jarang ia tunjukkan kepada orang lain. Terima kasih sudah membawa aku ke sini, kataku pelan, mencoba menahan air mata yang mulai membasahi pipiku. Aku merasa lebih dekat denganmu. Heru tersenyum tipis, kali ini dengan kelembutan yang jarang kulihat sebelumnya. Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak hanya pria yang pernah terjebak dalam kebohongan. Aku juga manusia biasa yang punya mimpi, harapan, dan ketakutan. Kata-katanya membuatku merasa bahwa hubungan kami semakin mendalam. Aku tidak hanya menjadi istri Heru di atas kertas, tapi juga seseorang yang benar-benar ingin memahami dan mendukungnya. Namun, di tengah semua kebahagiaan, ini aku tahu bahwa tantangan kami belum berakhir. Masa lalu Heru masih menghantuinya, dan ibuku pasti akan mencoba menghubungiku lagi suatu hari nanti. Tapi kali ini, aku sudah siap. Aku tidak akan membiarkan tekanan dari luar menghancurkan hubunganku dengan Heru. Kami kembali ke rumah malam itu, dengan hati yang penuh harapan. Aku tahu bahwa perjalanan kami masih panjang, tapi aku merasa bahwa kami sedang berada di jalur yang benar. Kami saling mendukung, saling memahami, dan saling membangun kepercayaan yang hilang. Setelah konfrontasi dengan ibuku, hidupku mulai berubah secara drastis. Aku merasa seperti baru saja keluar dari bayang-bayang
yang selama ini mengekangku. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku bisa bernapas lega tanpa rasa takut akan tekanan atau ekspektasi orang lain. Namun, perubahan itu tidak hanya terjadi padaku. Heru juga mulai menunjukkan sisi dirinya yang lebih terbuka dan rentan. Kami saling mendukung, saling memahami, dan saling membantu untuk menyembuhkan luka batin masing-masing. Namun, perjalanan menuju penyembuhan tidak selalu mudah. Ada hari-hari ketika Heru masih merasa ragu tentang dirinya sendiri, meskipun dia sudah mulai berjalan tanpa bantuan kursi roda. Kadang-kadang, dia terlihat murung, seolah-olah ada beban besar yang masih menghantuinya. Aku tahu bahwa masa lalunya, kecelakaan itu, pengkhianatan Nadia, dan kehilangan hubungan dengan keluarganya, masih meninggalkan bekas luka yang sulit sembuh. Tapi aku bertekad untuk membantunya melewati semua itu. Suatu pagi, saat kami sedang sarapan bersama di ruang makan rumah megahnya, Heru tiba-tiba berkata, "Dena, aku ingin mencoba sesuatu yang baru." Aku menatapnya dengan penuh rasa penasaran. "Apa itu?" "Aku ingin kembali bekerja," katanya pelan. Matanya tampak penuh tekad namun juga sedikit gugup. "Aku sudah terlalu lama bersembunyi di balik kursi roda ini. Aku ingin mencoba lagi, untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa." Hatiku langsung berdebar-debar mendengar kata-katanya. "Kamu yakin? Apakah kamu sudah siap?" Heru tersenyum tipis, kali ini dengan keyakinan yang jarang kulihat sebelumnya. "Aku tidak tahu apakah aku benar-benar siap, tapi aku harus mencobanya. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan." Aku meraih tangannya erat-erat, mencoba memberikan kekuatan melalui sentuhan itu. "Aku akan selalu mendukungmu, Heru. Apapun yang terjadi, aku akan ada di sisimu." Setelah sarapan, Heru mulai membuat rencana untuk kembali ke dunia bisnis. Dia menghubungi beberapa rekan lamanya, mengatur pertemuan, dan bahkan mulai belajar kembali tentang perkembangan industri properti yang sempat ia tinggalkan selama 2 tahun terakhir. Aku membantu semampuku, mencatat jadwalnya, memberikan masukan, dan kadang-kadang hanya menjadi pendengar yang baik ketika dia merasa lelah atau frustrasi. Namun, proses ini tidak berjalan mulus. Beberapa rekan Heru tampak skeptis ketika pertama kali melihatnya kembali aktif. Mereka mungkin berpikir bahwa dia masih terlalu rapuh, atau mungkin mereka meragukan kemampuannya untuk memimpin perusahaan setelah sekian lama vakum. Tapi Heru tidak peduli. Dia terus maju, meskipun langkah-langkahnya masih terasa canggung dan penuh keraguan. Pada hari pertemuan penting pertamanya dengan para pemegang saham perusahaan, aku memutuskan untuk ikut serta. Aku ingin mendukungnya, meskipun aku tahu bahwa ini adalah dunianya. Dunia yang sangat berbeda dari kehidupanku yang sederhana di desa. Saat kami tiba di gedung kantor pusat perusahaan, aku merasa seperti masuk ke dunia lain. Semua orang di sana tampak begitu profesional, dengan jas mahal dan wajah yang selalu serius. Aku merasa sedikit canggung, tapi aku mencoba menenangkan diri. Heru tampak tegang saat kami memasuki ruang rapat. Para pemegang saham duduk di sekitar meja besar. Mata mereka tertuju pada Heru dengan tatapan yang sulit dibaca. Salah satu dari mereka, seorang pria paruh baya bernama Pak Andi, memulai pembicaraan dengan nada dingin. "Selamat datang kembali, Pak Heru. Kami ingin tahu alasan Anda memutuskan untuk kembali setelah sekian lama." Heru menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Saya tahu bahwa saya telah absen selama 2 tahun terakhir, dan saya tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi saya di sini sekarang karena saya ingin membuktikan bahwa saya masih bisa memimpin perusahaan ini menuju kesuksesan." Pak Andi tersenyum tipis, tapi aku bisa melihat bahwa senyum itu penuh keraguan. "Baiklah Pak Heru, kami akan melihat bagaimana performa Anda dalam beberapa bulan ke depan. Jika hasilnya memuaskan, maka kami akan mendukung Anda sepenuhnya." Setelah pertemuan itu, Heru tampak lelah, tapi juga lega. "Bagaimana menurutmu?" tanyanya padaku saat kami kembali ke mobil. "Kamu luar biasa," kataku dengan senyum lebar. "Aku bangga padamu." Heru tersenyum tipis, kali ini dengan sedikit kelembutan di matanya. "Terima kasih, Dena. Tanpamu,
aku tidak akan bisa melakukannya. Beberapa minggu kemudian, Heru mulai menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dia berhasil memimpin proyek besar yang sempat terhenti selama 2 tahun terakhir, dan hasilnya melebihi ekspektasi para pemegang saham. Mereka mulai melihat Heru sebagai pemimpin yang kompeten, bukan sebagai korban kecelakaan yang mengasihani dirinya sendiri. Namun, ada satu hal yang masih menggangguku, Ibu. Meskipun dia tidak lagi menghubungiku, aku tahu bahwa dia pasti masih marah. Setiap kali aku memikirkannya, hatiku terasa sakit. Aku mencintainya sebagai ibuku, tapi aku juga tahu bahwa dia tidak bisa terus-menerus mengendalikan hidupku. Suatu sore, saat aku sedang duduk di taman belakang rumah, ponselku berdering. Aku melihat nama ibuku di layar, dan jantungku langsung berdebar-debar. Ini pasti panggilan yang tidak akan menyenangkan. "Ada apa, Bu?" tanyaku pelan, mencoba menenangkan diri. "Dena, aku ingin bertemu denganmu," katanya dengan nada yang lebih tenang daripada biasanya. Aku merasa bingung. "Kenapa?" "Aku hanya ingin bicara," balasnya. "Tolong, temui aku di desa." Setelah beberapa saat ragu, aku akhirnya memutuskan untuk menemuinya. Heru mendukung keputusanku, meskipun dia khawatir bahwa ibuku mungkin akan mencoba mempengaruhiku lagi. Saat aku tiba di desa, aku melihat ibuku duduk di teras rumah sederhana kami. Wajahnya tampak lebih lelah daripada biasanya, dan matanya terlihat penuh dengan emosi yang sulit dibaca. "Dena," katanya pelan saat aku mendekatinya. "Aku minta maaf." Aku terkejut mendengar kata-katanya. "Maaf untuk apa, Bu?" "Aku minta maaf karena selama ini aku terlalu egois," katanya. Suaranya bergetar karena emosi. "Aku hanya memikirkan diriku sendiri dan tidak pernah mempertimbangkan perasaanmu. Aku salah." Aku merasa air mata mulai membasahi pipiku. "Bu, aku juga minta maaf. Aku tidak bermaksud untuk melukaimu. Aku hanya ingin menjalani hidupku sesuai dengan pilihanku." Ibuku mengangguk, matanya penuh dengan air mata. "Aku mengerti sekarang. Kamu sudah dewasa, dan aku harus belajar untuk melepaskanmu." Kami berpelukan erat-erat, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bahwa hubunganku dengan ibuku mulai membaik. Meskipun kami tidak akan pernah kembali seperti dulu, aku tahu bahwa kami bisa membangun hubungan yang lebih sehat, hubungan yang didasarkan pada saling pengertian dan cinta. Setelah pertemuan itu, aku kembali ke Jakarta dengan hati yang lebih ringan. Aku merasa bahwa aku telah menemukan keseimbangan antara hidupku sendiri dan hubunganku dengan keluargaku. Heru menyambutku dengan senyum hangat, dan kami melanjutkan kehidupan kami bersama-sama. Setahun telah berlalu sejak hari aku memutuskan untuk hidup sesuai dengan pilihanku sendiri. Perjalanan ini tidak mudah, tapi setiap langkah yang aku ambil membawa aku lebih dekat pada kebahagiaan sejati. Aku dan Heru kini tinggal di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Kami meninggalkan kemewahan rumah megahnya dan memilih kehidupan yang lebih sederhana, namun penuh makna. Rumah kami adalah sebuah bangunan kayu sederhana yang dikelilingi oleh sawah hijau dan pepohonan rindang. Pagi-pagi sekali, aku biasa bangun untuk menikmati udara segar sambil menyiapkan sarapan bagi kami. Heru, yang kini semakin percaya diri dengan kemampuan fisiknya, seringkali membantu di ladang kecil di belakang rumah. Kami bekerja bersama, tertawa bersama, dan saling mendukung dalam setiap hal. Perubahan besar terjadi dalam hidup Heru juga. Setelah berhasil membuktikan kemampuannya kepada para pemegang saham, ia memutuskan untuk menjual perusahaan propertinya dan menggunakan uang itu untuk membantu komunitas di desa tempat kami tinggal. Ia mendirikan sebuah yayasan yang fokus pada pendidikan anak-anak desa, memberikan mereka kesempatan untuk belajar dan meraih masa depan yang lebih baik. Bagi Heru, ini adalah cara untuk menebus kesalahannya di masa lalu, kesalahan yang membuatnya merasa seperti monster selama bertahun-tahun. Aku merasa bangga melihat bagaimana Heru tumbuh menjadi pria yang lebih baik. Dia bukan lagi pria yang terjebak dalam bayang-bayang trauma masa lalu. Dia kini adalah suamiku, temanku, dan partner hidupku. Kami saling mengisi kekosongan satu sama lain, dan aku merasa bahwa hubungan kami lebih kuat daripada sebelumnya. Namun,
Ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku, ibuku. Meskipun kami sudah berdamai beberapa bulan lalu, aku tahu bahwa hubungan kami tidak akan pernah sama seperti dulu. Tapi aku juga tahu bahwa dia mencoba berubah. Beberapa minggu lalu, dia datang berkunjung ke rumah kami di desa. Awalnya, aku merasa cemas. Aku takut bahwa dia akan mencoba mengendalikan hidupku lagi. Namun, ternyata kunjungan itu jauh lebih damai daripada yang aku bayangkan. Ibuku tampak berbeda saat ia turun dari mobilnya. Wajahnya tidak lagi dipenuhi amarah atau tekanan. Saat ia melihat rumah kayu sederhana kami dan ladang kecil di belakangnya, matanya berkaca-kaca. "Ini indah," katanya pelan. Suaranya terdengar lembut dan penuh emosi. "Masuklah, Bu," kataku, mencoba tersenyum meski hatiku masih sedikit gugup. Kami duduk di teras, menikmati teh hangat yang baru saja aku seduh. Ibuku menatap sekeliling, matanya memandangi sawah-sawah hijau yang luas dan anak-anak desa yang bermain di kejauhan. "Dena," katanya akhirnya, "aku salah." Aku menatapnya, hatiku terasa berdebar-debar. "Apa maksudmu, Bu?" "Aku salah karena selama ini aku hanya memikirkan diriku sendiri," katanya. Suaranya bergetar karena emosi. "Aku hanya peduli pada uang dan status, tanpa mempertimbangkan apa yang benar-benar penting, yaitu kebahagiaanmu. Aku minta maaf." Aku merasa air mata mulai membasahi pipiku. "Bu, aku juga minta maaf. Aku tidak bermaksud untuk melukaimu. Aku hanya ingin menjalani hidup sesuai dengan pilihanku." Ibuku mengangguk, matanya penuh dengan air mata. "Aku mengerti sekarang. Kamu sudah dewasa, dan aku harus belajar untuk melepaskanmu. Tapi aku harap kamu bisa memaafkanku." Aku meraih tangannya erat-erat, mencoba memberikan kekuatan melalui sentuhan itu. "Aku sudah memaafkanmu, Bu, dan aku tetap mencintaimu." Setelah pertemuan itu, hubunganku dengan ibuku mulai membaik. Meskipun kami tidak akan pernah kembali seperti dulu, aku tahu bahwa kami bisa membangun hubungan yang lebih sehat. Hubungan yang didasarkan pada saling pengertian dan cinta. Ayah dan Lina juga sering berkunjung, dan kami mulai menikmati momen-momen kebersamaan yang lebih ringan dan penuh tawa. Suatu pagi, saat aku sedang membersihkan rumah, Heru tiba-tiba datang dengan wajah penuh senyum. "Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan padamu," katanya misterius. "Kenapa?" tanyaku penasaran. "Ini rahasia," balasnya sambil tertawa kecil. "Tapi aku yakin kamu akan menyukainya." Heru membawaku ke halaman belakang rumah, tempat kami biasa bekerja di ladang. Di sana, aku melihat sebuah papan kayu kecil yang bertuliskan, "Keluarga Bahagia." Heru tersenyum lebar, matanya penuh dengan kelembutan. "Aku ingin kita membangun keluarga di sini, Dena. Keluarga yang penuh cinta dan kebahagiaan." Aku merasa air mata mulai membasahi pipiku. "Ya, Heru, aku ingin itu juga." Beberapa bulan kemudian, kami dikaruniai kabar gembira. Aku hamil. Berita ini membuat kami berdua begitu bahagia. Kami mulai mempersiapkan kamar bayi di rumah kayu kami, menghiasinya dengan barang-barang sederhana namun penuh cinta. Setiap malam, Heru dan aku duduk di teras, membayangkan seperti apa kehidupan ketika anak kami lahir nanti. Ketika musim panen tiba, kehidupan di desa kami semakin ramai. Anak-anak desa yang dulunya jarang sekolah kini mulai bersekolah secara teratur, berkat yayasan yang didirikan Heru. Mereka sering datang ke ladang kami untuk membantu, dan kami mengajari mereka tentang nilai-nilai kerja keras dan kebersamaan. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, aku duduk di teras bersama Heru, menatap ladang yang luas dan anak-anak desa yang bermain di kejauhan. Hatiku terasa penuh dengan kedamaian. Aku merasa bahwa aku telah menemukan arti sejati dari kebahagiaan. Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang, tetapi hanya bisa ditemukan dalam cinta, kepercayaan, dan kebersamaan. Heru meraih tanganku erat-erat, matanya penuh dengan kehangatan. "Terima kasih, Dena. Tanpamu, aku tidak akan bisa melalui semua ini." Aku tersenyum tipis, mencoba menahan air mata yang mulai membasahi pipiku. "Aku juga harus berterima kasih padamu, Heru.
Kamu telah membantuku menemukan kebahagiaan sejati. Kami saling tersenyum, merasakan angin sepoi-sepoi yang menyusuri pepohonan di sekitar kami. Matahari semakin tenggelam, meninggalkan langit yang berwarna jingga kemerahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bahwa aku tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Aku telah menemukan kebebasanku, dan aku siap untuk menjalani hidup dengan penuh cinta dan harapan.